orang menjadi tenang, nyaman, dan selalu puas terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sederhana, sangat sederhana sekali. Jadi kalau kita sering mengalami kekecewaan di dunia, kecewaan terhadap teman, famili, karir, relasi, sering merasa gedek, sumpek, kecewa, gagal, maka sesungguhnya kita sudah merupakan sesuatu yang sederhana tersebut, jauh meninggalkan sesuatu yang diajarkan sederhana dari baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya. Saudara sekalian, dalam hadits qudsi yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li'ibadati, amla'a sadraka ghina." Wahai anak-anak Adam, seriuslah ketika engkau beribadah kepadaku, maka aku akan cukupkan, aku akan berikan rasa puas di dadamu. Wa asyudda faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu, aku akan tutupi kekuranganmu. Wahai anak Adam, hadapkan hatimu kepada Allah ketika engkau beribadah. Maksudnya seperti itu, makna lainnya seperti itu. Ketika kau menghadap Allah dengan hati, maka Allah akan memberikan solusi. Selama ini kan kita fair-fair aja. Kita serius itu kalau sudah berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita mau serius tuh kalau kita sudah berhadapan dengan pejabat. Kita bisa serius kalau kita berhadapan dengan relasi yang bakal menguntungkan buat kita secara matematis, ya enggak? Kita ini bisa serius kalau menghadapi orang-orang penting yang bisa memberikan keuntungan buat kita. Tetapi kita sungguh teramat bercanda, nggak serius ketika menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha memberikan kehidupan bagi kita, yang selalu memberikan kesempatan hidup bagi kita. Tapi Allah nggak murka. Allah nggak murka dengan keadaan seperti itu. Karena apa? Inna rahmati ghulibat ghadabi, kata Allah dalam hadis qudsi. Sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada kemurkaanku. Ini bukti bahwa rahmat Allah ini melebihi langit dan bumi. Betapapun kita gak pernah serius terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, main-main dalam beribadah, selalu bercanda, hati kita kemana-mana dalam beribadah, tapi Allah tetap menunggu kita. Kapan waktu lu serius? Sehingga orang-orang yang serius menghadap Allah dengan hati, ketika menghadap Allah, Allah akan berikan jaminan-jaminan seperti yang sudah disebutkan dalam hadis qudsi tadi. Sebaliknya, kata Allah, ketika kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia yang membuat hati kita lalai terhadap Allah, ketika kita tidak bisa menikmati hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mala'tu, kata Allah, mala'tu yadaka syugulan, maka aku akan berikan tanganmu penuh dengan kesibukan-kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku, kata Allah, gak bakal menutupi kefakiranmu, gak bakal menutupi kekuranganmu. Dibiarkan terus merasa kekurangan, terus merasa kurang puas, terus merasa miskin, terus merasa sesuatu ada aja yang perlu dicapai. Nah, betapa pentingnya saudara menjalin hubungan dengan Allah itu dengan hati. Betapa pentingnya menghidupkan hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pakaian kita, dari hati kita, ya, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Mujahid dalam kitab Hilyatul Aulia menegaskan terhadap hadis qudsi ini, ya. Dalam kitab Hilyatul Aulia karya Abu Nu'aim, ya, Imam Mujahid itu pernah berkata, "Inna abda idza akhbalullahu azza wa jalla biqulubihim fa aqbalullaha azza wa jalla biqulubil mu'minina ilaihi." Jadi ketika seorang hamba ini menghadap Allah dengan hatinya, maka Allah Ta'ala akan menghadapkan hati-hatinya orang mukmin kepadanya. Ketika seorang hamba terbiasa menghadap Allah dengan hatinya, selalu konsisten dan istiqamah menghadap Allah dengan hatinya, maka akan Allah palingkan hati-hati orang mukmin kepadanya. Paham? Orang tersebut tidak mudah dilupakan oleh orang-orang mukmin. Orang tersebut lebih disayang daripada orang-orang mukmin lainnya.
Inilah jaminan daripada Allah